Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lilis Indriani yang akan mengajarkan tentang bahasa Inggris. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analytical exposition text. Kita mulai dari apa yang disebut dengan analytical exposition text dengan melihat dulu daripada kompetensi dasar. Kompetensi dasar daripada text analytical exposition adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari menangkap makna teks dan menyusun text analytical exposition dengan lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait pandangan atau pendapat mengenai topik yang hangat dibicarakan umum, argumentasi pendukung serta saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita sekarang berbicara kepada fungsi sosial. Fungsi sosial daripada text analytical atau hortatory exposition adalah mengajak, membujuk orang lain atau pembaca atau pendengar untuk menyetujui melakukan tindakan yang direkomendasikan dalam teks. Isi daripada pemaparan hari ini kita akan memulai dengan what is exposition text. Exposition text is a text that present one point of view about an issue. Termasuk dalam argumentatif teks karena berisikan argumen akan suatu sisi pada sebuah isu. Biasa ditemukan pada buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian teks editorial atau tajuk rencana suatu koran. Exposition text itu bisa ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan analytical expositions dan yang kedua yang disebut dengan hortatory. Sekarang kita akan membicarakan tentang apa itu analytical exposition text, sebagai salah satu bagian daripada teks eksposisi. Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's opinions about an issue happening around him or her. Baik itu suatu benda, tempat, atau kejadian tanpa mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini hanya akan membicarakan tentang ide, atau paparan daripada apa yang ada dalam pemikiran seorang penulis. Tujuan dari analytical exposition text adalah untuk membujuk para pembacanya bahwa sebuah isu atau topik yang disajikan itu adalah isu yang penting untuk dibahas. Jadi di sini analytical text expositions akan mengangkat sebuah teks atau sebuah permasalahan atau isu yang hangat dibicarakan dan hanya mengacu kepada opini daripada penulis saja, tidak ada campur tangan yang lain. Dia hanya ingin mengembokan argumen tentang sebuah permasalahan. Lalu selanjutnya kita masuk kepada structures of an analytical exposition text. Kita akan berbicara tentang apa itu struktur daripada sebuah teks analytical. Yang pertama yang disebut dengan tesis. Tesis ini mengenalkan pembaca mengenai topik utama dan menunjukkan sudut pandang penulis. Lalu yang kedua kita sebut dengan argumen. Argumen itu adalah penulis memberikan argumen atau pendapat yang mendukung ide pokoknya. Argumen harus sesuai dengan tesisnya, karena di argumen ini penulis memaparkan apa pendapatnya tentang permasalahan yang dia angkat. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan bagian reiteration atau conclusion. Bagian ini adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Biasanya diawali frasa-frasa yang khas seperti berikut ini.
bisa dimulai dengan from the facts above, atau boleh dengan I personally believe, ya, atau boleh juga dimulai dengan to conclude bla 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 bla, atau boleh dimulai dengan kata in conclusions. Okay. Next, kita teruskan kepada apa yang dipakai dalam sebuah teks analytical expositions, atau kita bicara tentang language features of an analytical exposition text. Yang pertama, language features adalah unsur kebahasaan yang biasa digunakan untuk membuat sebuah teks. Dalam teks analytical exposition biasanya menggunakan simple present tense karena analytical exposition berisi argumen atau pendapat yang biasanya berbentuk fakta. Ya, di sini selain memakai simple present tense juga bisa memakai present continuous tense atau present perfect tense, atau juga memakai present future. Lalu yang kedua, menggunakan adverb of sequence atau kata-kata yang menunjukkan sebuah urutan. Karena analytical exposition text berisi argumen-argumen yang mendukung sudut pandang penulis yang runtut. Bisa menggunakan firstly, first of all, or secondly, second of all, or next. Lalu bisa menggunakan kata then, lalu menggunakan lastly and finally. Selanjutnya, the language features of an analytical exposition text adalah menggunakan connective words. Yang disebut dengan connective words itu adalah kata penghubung, di mana kata penghubung yang digunakan biasanya dalam sebuah analytical exposition text. Yang pertama adalah adding information. Adding information dengan memakai kata and, moreover, in addition, and also. Lalu bisa juga menggunakan contrasting information, yaitu but, on the other hand, even though, however. Ya. Dan selanjutnya adalah causality. Causality itu biasanya memakai kata therefore, those as a result, and because. Ya. Demikian pemaparan hari ini mengenai apa itu text expositions. Kita masuk pada analytical exposition. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian komplikasi musuh ada